пройтись. Еще ближе там! Halo John, bahasan film selanjutnya berjudul You Found the Magic Road. Berawal di sebuah desa terpencil di kecamatan Rusia, terlihat cahaya menyilaukan tengah melintasi ladang gandum, mengakibatkan kerusakan yang begitu besar. Hingga esok paginya, petani dan ketiga anaknya sangat terkejut melihat hancurnya tanaman yang sudah mendekati masa panen. Sehingga Pak Tua itu menyuruh anak-anaknya untuk berjaga di ladang, berharap menangkap pelaku pengrusakan. Sayangnya tanggung jawab itu dilimpahkan kepada adik terkecil mereka bernama Ivan yang harus berjaga sendirian. Sedangkan kedua kakaknya tidur dengan nyaman di dalam rumah. Malam pun semakin larut. Segera Ivan mulai mendengar suara aneh mendekat dari jauh, bersiap menghadapi seorang diri. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat seekor kuda raksasa berdiri tepat di belakangnya dan menyadari makhluk inilah pembuat kekacauan. Maka Ivan pun segera mencoba menangkap dengan melemparkan tali lasso ke arah kuda raksasa yang malah membuatnya terseret ngalor ngidul gak karuan. Так и седлай их! Царю во дворец! Скажу Стой, разобьемся! Куда бою! Hingga akhirnya terlempar setelah menabrak gundukan tanah. Saat pria ini perlahan sadar, dia menyadari kuda raksasa itu telah terjebak di rawa. Maka dengan cepat, Ivan menarik menggunakan kincir air besar. Sedikit demi sedikit menyeretnya hingga ke tepi dengan susah payah. Kuda raksasa terlihat begitu kelelahan, juga meneteskan air mata, menandakan meminta belas kasih untuk dilepas. Melihat hal tersebut, Ivan memintanya berjanji agar kedepannya tidak lagi merusak ladang gandum sebelum akhirnya melepas tali dan membiarkan pergi dengan bebas, melesat menghilang di gelapnya malam. Esok paginya Ivan terbangun dengan mendapati sepasang kuda hitam sudah ada di dalam gudang. Juga mendengar suara aneh disertai bayangan misterius menyuruh agar membuang senjata yang dipegang. Namun Ivan menolak. Segera makhluk itu langsung menendang, menjatuhkannya hingga pingsan. Sesaat kemudian Ivan terbangun disambut kuda kecil yang bisa berbicara bernama Kinik. Kinik menjelaskan bahwa dirinya diperintah mengantar hadiah sepasang kuda hitam pemberian dewa karena telah membebaskan kuda raksasa tadi malam. Percakapan mereka terhenti saat ayahnya dengan sangat marah mengetahui ladang gandum mengalami kerusakan lebih parah. Maka Kinik menawarkan untuk memberi tumpangan, melesat seperti kilat, meninggalkan ladang dengan kecepatan tinggi, membawanya jauh dari desa. Tak lupa dengan sepasang kuda hitam, Kinik mulai bersiul, memanggil mereka berlari meninggalkan ladang untuk kembali pada Ivan. Dan kini keduanya bergegas menuju kota, berencana menjual hewan ini di pasar untuk mengganti rugi kerusakan di ladang gandum. Kuda cantik ini dengan cepat menjadi pusat perhatian, menarik para pedagang untuk mulai tawar-menawar. Jelas Ivan hanya akan menjualnya pada orang terkaya di kota, yaitu Baginda Raja. Sayangnya tanpa disadari, sifat raja di kecamatan ini begitu tamak dan serakah. Intinya jahat kayak koruptor, John. Terbukti saat dia mengetahui sepasang kuda cantik itu malah menuduh Ivan yang miskin pasti mendapatkannya dengan cara mencuri. Dengan segera para prajurit diperintahkan merampas dan membawanya ke istana. Ivan pun terkejut dan hanya pasrah melihat kudanya dibawa dengan gratis. Kinik melihat kawannya dalam kondisi putus asa, memberi kesempatan untuk mengambil kembali kudanya dengan mulai bersiul, membuat binatang ini segera berlari keluar istana. Sementara raja dengan gerobaknya mengejar mati-matian, mengikuti dari belakang, hingga akhirnya terjungkal ke dalam tumpukan tepung seperti batu sirkus. Sepasang kuda itu akhirnya kembali kepada pemiliknya, sementara semua orang berkumpul untuk melihat keributan. Jelas raja yang dipermalukan menuntut untuk mengeksekusi Ivan, tetapi para menteri menolak. Karena Ivan disukai banyak orang, juga tidak melanggar hukum apapun. Raja licik ini tidak kehabisan akal dengan menawarkan menjadi pengasuh kuda di kerajaan sebagai cara tanpa harus membayar sepasang kuda tersebut. Konyolnya Ivan setuju dengan menerima tawaran yang diberikan, maka resmilah sudah sebagai anggota kerajaan di kecamatan Rusia ini. Keesokan harinya raja mulai memata-matai Ivan dan menyadari sifat baiknya sehingga disukai rakyat kerajaan. Maka dia pun frustasi dan mencari cara agar dapat mengeksekusi secara sah.
maka penasehat menyarankan memberi misi yang mustahil dengan menangkap burung Phoenix, dan bila gagal maka akan dihukum mati. Gilanya Ivan setuju dengan misi dan persyaratan tersebut. Sedangkan Kinnick bersiap menemani, menjelaskan bahwa sejak dulu telah banyak korban tewas akibat berusaha menangkap burung api yang dapat membakar apapun. Ivan tidak gentar, memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan hingga tibalah di sebuah hutan misterius. Kinnick mengatakan bahwa burung Phoenix menyukai kacang jenis khusus yang pohonnya hanya tumbuh di hutan ini. Dan benar saja, sebuah pohon raksasa dengan buah kacang ajaib membuat tupai-tupai tertidur lelap setelah memakannya. Nyatanya, makanan ini sebenarnya mengandung bahan penenang yang kuat, melumpuhkan makhluk apapun dengan cepat, dan berencana menggunakan kacang itu untuk menangkap Phoenix. Setelah mengumpulkan umpan, mereka pergi menuju gurun, tempat di mana burung api tinggal, menunggu dengan sabar sampai malam tiba. Ivan pun mengambil kacang di dalam tas, melempar, menyebarkan makanan di atas tanah. Maka mereka menyadari ada sesuatu yang mendekat dari bawah tanah, menutupi seluruh area dengan cahaya terang. Tiba-tiba, dua bola api melompat ke udara. Mereka menyaksikan dengan takjub saat melihat makhluk ajaib yang diselimuti api telah menampakkan diri. Phoenix dengan cepat memperhatikan kacang yang berserakan di atas tanah dan mulai memakannya dengan lahap. Kinnick berpikir bahwa burung api akan segera tertidur seperti yang mereka perkirakan, namun ternyata salah karena burung Phoenix malah mendekat dengan marah, mengetahui dirinya telah dijebak. Maka mau tak mau, keduanya pantang-panting melarikan diri dari amukan burung yang membuat seluruh area mulai terbakar menjadi debu. Hingga akhirnya mereka berdua terpojok dengan rasa putus asa, dan Ivan memberikan kacang terakhir, sementara burung Phoenix meraih makanan dan langsung menelannya. Tanpa diduga, efek dari kacang ajaib telah bekerja, menyebabkan Phoenix terjebur ke dalam air, memastikan mereka berhasil menangkap burung legendaris tersebut. Keesokan paginya, Ivan berhasil memikat Phoenix dengan jaring besi, dan menyadari bahwa burung api tidak lagi bersinar. Juga memperhatikan dengan seksama saat melihat makhluk itu mulai menangis, menandakan meminta belas kasihan. Khawatir burung Phoenix bakal mati, Ivan memutuskan untuk segera membebaskan dengan membuka jaring, membuatnya kembali mengeluarkan sinar. Burung api itu pun akhirnya terbang bebas ke langit, sementara Ivan menyaksikan dengan gembira, menyadari bahwa dirinya melakukan hal yang benar. Sebelum pergi, Phoenix menjatuhkan selai bulu sebagai rasa terima kasih kepada Ivan karena telah memberinya kebebasan. Namun Kinnick menyadari bahwa mereka tidak mungkin kembali ke istana karena jelas Ivan akan dieksekusi karena misi telah gagal. Tetapi Ivan berpikir bahwa bulu itu cukup untuk membuktikan keberhasilan misinya sehingga mereka kembali ke kerajaan. Benar saja, Ivan segera ditangkap karena dia telah memberi raja alasan yang tepat untuk mengeksekusinya. Dengan bukti tidak adanya burung yang diminta, Ivan bersikukuh menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi semua orang termasuk raja tidak ada yang percaya cerita gila tanpa bukti. Maka Ivan mengeluarkan bulu itu untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tetapi malah dibuli dengan sadis. Jadi dengan segera prajurit membawanya untuk segera dieksekusi, sedangkan Kinnick tidak tahu harus bagaimana menyelamatkannya. Tiba-tiba Ivan menyadari bahwa ada sesuatu yang mendekat saat bulunya kembali bersinar, menandakan burung Phoenix telah menampakkan diri. Jelas mereka semua terkejut melihat makhluk legendaris datang menyelamatkan tuannya, dan percaya dengan keajaiban di depan mata. Alhasil eksekusi harus dibatalkan dan rakyat bergembira dengan riang. Berbeda dengan raja yang kembali putus asa, maka menteri mulai menasehatinya sekali lagi, menyarankan agar dia segera menikah dengan putri dari Istana Langit. Hal ini menjadi alasan untuk memberi sebuah tugas kedua yang mustahil dan memastikan bahwa Ivan akan dieksekusi karena gagal dalam misi. Anehnya, pemuda ini sekali lagi bersedia menerima perintah mustahil, dan mereka langsung menuju pegunungan es dengan mulai mendaki ke istana yang berada di puncak, di mana sebuah pintu besar terbuat dari es. Kinnick menyarankan agar menggunakan bulu burung Phoenix untuk melawan sihir gerbang es. Dengan cepat, bulu itu terbakar, menembus gerbang, membuat pintu besar mencair seketika, melemparkan Kinnick jatuh ke bawah, menggelinding seperti bola salju, dan bertahan di antara jurang bebatuan.
Sementara Ivan berhasil masuk dalam istana langit, mendapati begitu banyak putri sedang tidur di atas ranjang es. Dia pun kebingungan di mana putri yang asli. Untungnya, bulu punik secara ajaib mendapati putri asli, memaksanya untuk bangun. Putri begitu kecewa karena penyelamatnya hanya seorang pemuda biasa, bukan pangeran seperti yang diharapkan. Kemudian bergegas menuju pintu keluar, berdiri di pinggiran tebing, sambil menjelaskan pada Ivan bahwa semua raja adalah pengecut karena tidak datang sendiri untuk menyelamatkannya. Sang putri pun segera melompat dari tebing, sementara Ivan memutuskan untuk ikut terjun, mengikuti di belakang, berusaha untuk menyelamatkannya. Untungnya Kinnik telah menemukan sayap, berhasil meraih mereka berdua di saat terakhir, sebelum jatuh ke tanah. Dalam kondisi itu, Ivan mulai memperhatikan betapa cantiknya para sang putri, dan perlahan tumbuh perasaan cinta. Mereka akhirnya kembali ke kota, di mana semua orang kagum dengan kecantikan putri. Berbeda dengan raja yang kembali kecewa karena batal mengeksekusi. Ditambah, rakyat kerajaan yang kini lebih mencintai Ivan daripada rajanya sendiri. Sesuai perjanjian, Ivan mendapat hadiah mewah dari kerajaan. Tetapi hal tersebut tidak membuatnya bahagia, karena satu-satunya orang yang dipikirkan adalah sang putri cantik. Maka malam itu, Ivan memutuskan mengunjungi putri dengan menaiki tembok jendela, membawakan karangan bunga, sehingga putri begitu terpesona dan perlahan jatuh cinta. Suasana romantis ini harus terhenti saat tukang rias kerajaan tiba-tiba masuk untuk membantu sang putri memperbaiki penampilan sebelum bertemu raja dengan membawa pakaian mewah serta aksesoris yang telah dipersiapkan. Sayangnya sang putri lebih memilih tema bajak laut, berjalan di antara para menteri, dan menyadari raja dalam istana ini seorang tua bangka. Maka dia berpura-pura bahagia dengan mulai membuat alasan untuk menunda pernikahan, menyatakan bahwa di dalam tradisi keluarga, dirinya harus menggunakan cincin milik nenek. Sayangnya, cincin misterius itu telah hilang selamanya dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Tanpa diduga, Ivan menerobos masuk ke dalam ruang pertemuan, menawarkan untuk segera mencari cincin tersebut. Sementara Kinnik yang telah menerima informasi tentang misi mereka menjadi kebingungan dan tidak tahu kemana mereka harus pergi. Kinnik mulai berdoa, meminta bantuan kepada dewa-dewa di langit. Secara mengejutkan, dia mendapat jawaban melalui hembusan angin, memperlihatkan bayangan ikan paus terbang melintasi angkasa, menandakan bahwa cincin itu ada di dalam tubuh makhluk tersebut, yang keberadaannya berada tepat di tengah samudra. Maka keesokan paginya, Kinnik terbang membawa Ivan melintasi langit menuju lokasi keberadaan ikan paus. Apesnya, Ivan terjatuh setelah menabrak burung camar yang tengah arisan di tengah jalan, menyebabkannya terjebur ke dalam laut. Dalam kondisi itu, Ivan menyadari ada sesuatu yang aneh dengan melihat begitu banyak rantai raksasa mengikat sebuah pulau. Ivan kembali ke permukaan, bersamaan datangnya gelombang besar mendekat. Maka Kinnik segera menangkap dan terbang menghindari sapuan tsunami tersebut. Nyatanya, pulau besar ini adalah paus raksasa. Lalu mereka mendarat lebih dekat dan memperhatikan bahwa makhluk ini mencoba untuk berkomunikasi, menjelaskan bahwa dirinya telah dihukum selama ratusan tahun karena tidak sengaja menelan banyak kapal beserta manusia di dalamnya. Paus sangat sedih dengan menangis karena ingin melepaskan manusia, tetapi tidak tahu bagaimana membebaskan diri dari hukuman. Sejenak, Ivan mendapat ide, memutuskan membuat paus raksasa agar bisa bersin. Dengan cara mereka harus masuk ke dalam lubang hidung, terbang di antara upil-upil yang bersinar, dan menggoreskan sayapnya supaya geli, John. Jelas si makhluk raksasa perlahan berdiri, memutuskan semua rantai yang mengekang tubuhnya, bersiap untuk bersin paling mantap dalam hidupnya. Paus pun berhasil bersin dengan spektakuler, memuntahkan semua cairan seperti air mancur, membuat Kinnik dan Ivan terdorong keluar dari dalam. Bersamaan hancurnya semua rantai, membebaskan tubuh paus raksasa, juga melepas ratusan kapal yang terperangkap di dalam perutnya. Ivan memandangi kebebasan makhluk raksasa dengan bahagia dan melupakan tujuan sebenarnya dengan misi mencari cincin. Bersamaan perlahan menghilangnya ikan besar ini. Untungnya Mr. Crab muncul, disuruh membawakan sebuah cincin yang dicari sebagai rasa terima kasih dari paus raksasa karena telah membebaskan dirinya. Namun Ivan menjadi galau, memutuskan apa yang harus dilakukan karena dia tidak ingin melihat sang putri menikah dengan raja.
Maka Ivan kembali ke istana, memutuskan mengunjungi sang putri secara diam-diam. Sayangnya, menteri yang melihat pengkhianatan ini memerintahkan para prajurit untuk menangkapnya. Putri begitu bahagia melihat kedatangan Ivan dengan membawa hadiah cincin milik neneknya. Sementara prajurit sudah mengepung dan mendobrak pintu kamar. Keributan itu membuat raja terbangun dengan segera mengambil pistol dan melihat melalui jendela mendapati Kinik berada di jendela kamar putri. Maka raja segera menembak, membuat kuda itu terjatuh. Bersamaan Ivan yang juga telah ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, melucuti semua barang berharga yang dimiliki, termasuk bulu burung punik. Setelah keributan tersebut, putri mendengar suara misterius dan terkejut mendapati anak ayam tengah berdiri di depan pintu, menunjukkan agar segera mengikutinya keluar istana dan menemukan Kinik terbaring dengan sayap yang terluka. Putri menjelaskan bahwa dia mencoba menipu raja, meyakinkan bahwa ada cara untuk menjadi muda dengan ritual masuk ke dalam 2 tungku air mendidih dan 1 tungku air es, bertujuan agar raja namun keadaan malah menjadi buruk. Masalahnya, Ivanlah yang dijadikan sebagai bahan percobaan yang pertama. Menyadari bahwa kekasihnya akan mati dengan cara mengerikan, Putri menjelaskan bahwa agar ritual berhasil harus ditambahkan 3 bahan khusus seperti cincin nenek dan bulu burung punik. Sedangkan bahan terakhir adalah bunga kehidupan yang hanya tumbuh di ujung dunia. Maka Kinik ditugaskan untuk segera mengambil bunga kehidupan sebelum uji coba dimulai. Tetapi misi menjadi sangat sulit karena sayapnya tengah terluka. Maka mau gak mau, kuda ini harus berlari dengan cepat. Keesokan harinya rakyat berkumpul untuk melihat pembuktian percobaan ramuan awet muda saat 3 tungku raksasa dibawa di hadapan mereka, disaksikan raja dan putri serta para menteri. Para penjaga segera membawa Ivan menuju cairan mendidih untuk dieksekusi. Dia menyadari bahwa dia akan mati, memutuskan untuk memberitahu semua orang bahwa dia akan mencintai sang putri sampai kapanpun. Pengakuan ini membuat raja semakin marah dengan langsung mendorong Ivan ke wadah pertama berisi air mendidih. Maka sang putri segera melemparkan cincin nenek, membuat Ivan terpental ke udara dan jatuh ke wadah kedua, yaitu air beku. Untungnya burung punik memerintahkan bulunya masuk ke dalam wadah, membuat Ivan kembali terbang menuju wadah terakhir, yaitu air mendidih. Di tempat lain, Kinik berlari secepat yang dia bisa hingga menuju ke suatu tempat yang gelap. Perlahan Kinik sadar dan mendapati bunga kehidupan tengah mekar di hadapannya. Dan sesaat terdengar suara, barang siapa yang memetik bunga kehidupan, maka harus menukar dengan nyawanya. Kinik pun merelakan kehidupannya demi Ivan dan segera mengambil bunga tersebut. Dalam sekejap bunga kehidupan jatuh ke dalam tungku cairan mendidih, membuat cahaya yang begitu terang. Maka semua orang terkejut melihat Ivan mulai melayang seperti pangeran dan meneriakkan namanya. Sedangkan putri menatapnya dengan takjub saat melihat kekasihnya kini begitu tampan dan berani. Melihat bahwa ritual ini benar-benar berhasil, gak pakai lama raja segera melompat ke dalam wadah mendidih tanpa menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dengan munculnya gelembung raksasa terbang ke udara, menjebak tua bangka ini di dalam, membawanya melayang jauh ke planet Namek. Orang-orang pun tertawa dengan kejadian ini dan selanjutnya memutuskan untuk memilih Ivan sebagai raja baru di kecamatan Bogor ini. Ivan begitu bahagia, tidak menyangka seorang anak petani miskin kini menjadi raja, ditemani putri cantik dari kerajaan langit, dan menyadari bahwa Kinik belum kembali. Nyatanya, Kinik tengah terbaring, bersiap untuk mati dengan damai. Akhirnya, Ivan menemukan sahabatnya dan kebingungan apa yang sedang dilakukan. Maka Kinik menjelaskan bahwa dirinya akan segera mati sebagai konsekuensi memetik bunga kehidupan. Mendengar hal tersebut, Ivan bersedih dengan segera memeluknya, berharap untuk tidak meninggalkannya. Tetapi putri tertawa, menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah kebohongan, karena bunga tersebut akan menceritakan hal menakutkan kepada siapapun yang mencoba memetiknya, dan hanya berlaku kepada mereka yang pengecut tanpa menyelesaikan hal yang mereka mulai. Film ini diakhiri dengan mereka kembali bergabung dalam perayaan besar bersama semua rakyat, menyambut kisah baru, sepasang raja dan ratu yang akan memimpin kerajaan dengan bahagia selama-lamanya.